Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak jumpa teman-teman di channel Ferry Amsari. Hari ini kita membahas Perpu nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini super janggal, super aneh ya. Banyak faktor. Hari ini kita katakanlah mau menertawakan pembuat Perpu. Satu, kalau dicermati putusan MK 91 PUU 20 Romawi tahun 18 Romawi tahun 2020 yang menguji Undang-Undang Cipta Kerja, perintahnya jelas dari 9 poin amar bahwa yang diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, terutama agar pembentukannya melibatkan partisipasi publik secara bermakna, meaningful participation. Ada 3 hak yang diperintahkan oleh putusan itu, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dari masyarakat gitu ya, hak kemudian didengar pendapatnya, lalu hak untuk dijawab atau disampaikan alasan jika kemudian pendapat masyarakat itu ditolak. Jadi 3 hak itu harus terpenuhi di 3 tahapan pembentukan undang-undang, terutama tahap perancangan, penyusunan dan pembahasan gitu ya. Tidak ada tahapan yang kemudian melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja. Itulah menjadi dasar perbaikan. Nah, oleh Perpu nomor 2, kepentingan untuk melibatkan publik, hak publik di 3 tahapan penting dari 5 tahapan pembentukan undang-undang itu diabaikan. Jadi agak janggal saja ya, publik malah dikesampingkan dari pembentukan undang-undang, padahal yang membentuknya representasi rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini terabaikan. Jadi kalau ada pemerintah yang beralasan bahwa ini merupakan upaya perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya tidak ada perbaikan dan tidak bisa Perpu dianggap sebagai perbaikan undang-undang. Perbaikan undang-undang itu namanya revisi, Pak. Bukan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak merupakan bagian dari perbaikan sebuah undang-undang. Jadi bertentangan dengan putusan MK. Saya tidak tahu ya, mungkin saya keseringan bolos di kuliah ilmu perundang-undangan atau orang-orang ahli pemerintah yang sering masuk tetapi tidak menangkap isi kuliah. Jadi agak janggal saja. Perpu itu dikeluarkan karena hal ihwal kegentingan memaksa menurut Undang-Undang Dasar. Hal ihwal kegentingan memaksa itu dalam putusan MK yang lain diberi alasan 3. Ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah, atau ada kekosongan hukum, dan mekanisme Perpu merupakan upaya untuk membentuk peraturan dalam waktu yang sangat cepat karena kebutuhan hal ihwal kegentingan memaksa itu. Masalahnya hal ihwal kegentingan memaksa tidak tergambar di Perpu ini karena ini jarak antara Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu dibutuhkan perbaikan 2 tahun. Nah, pemerintah ngambil pembentukan Perpu itu ketika masa 2 tahun ini mau habis. Jadi ini bukan hal ihwal kegentingan memaksa, tetapi upaya pemerintah agar kemudian undang-undang ini tidak dibatalkan permanen. Ini solusinya. Nah, kita semua mau diperbodoh, padahal sebenarnya langkah-langkah mereka jelas-jelas kelihatan betul ya, untuk upaya menyelamatkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebentar lagi akan mengalami kondisi batal permanen begitu ya. Oleh karena itu menurut saya ya
mereka tidak mampu memenuhi putusan MK untuk melakukan perbaikan yang akan habis di November tahun baru ini ya. Dan ini merupakan kejutan tahun baru yang dihasilkan pemerintah terhadap seluruh rakyat Indonesia. Cuma segini kemampuan Anda ya untuk bernafsu gitu ya, menerapkan undang-undang cipta kerja. Nggak ada pilihan cerdas lain gitu ya. Dibuat kepandiran baru untuk membentuk undang-undang. Ya sayang ya, saya pikir Jokowi akan menutup pemerintahannya dengan perbaikan dari berbagai kealpaan dan kesemrautan pembentukan undang-undang, tapi ujung-ujungnya malah berantakan. Semakin terlihat komposisi pemerintahan tidak ada yang paham betul untuk menerapkan undang-undangnya baik. Banyak juga negara dengan pemerintahan yang punya kepentingan politik dan disusupkan ke dalam undang-undang, tapi caranya lebih elegan gitu ya. Tidak kemudian rasa gerusu seperti orang putus asa, tidak ada ilmu untuk menyisipkan kepentingan-kepentingan. Jadi sangat terbuka, memalukannya cara membentuk undang-undang dan bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Bagi saya, pakar-pakar hukum tata negara, hukum administrasi negara ya, atau ilmu politik yang ada di sekitar presiden, bubar saja, memalukan ya. Saya pikir Anda yang paling bernafsu ya untuk menerapkan apa yang diinginkan presiden dengan berbagai cara. Oleh karena itu, sampai jumpa ya di pertanggungjawaban intelektual terhadap kapasitas keilmuan Anda suatu waktu. Mudah-mudahan Allah tutup ya kemampuan keilmuan Anda selama-lamanya karena Anda berniat menipu publik ya. Dengan cara-cara terang benderang seperti ini. Mudah-mudahan publik bersama-sama terus menjaga kedaulatannya, ikut belajar dari pembentukan undang-undang yang asal-asalan ini. Mudah-mudahan ada cara yang terbaik ya, mengubah sifat pemerintahan yang sembrono menjadi pemerintahan yang lebih baik, yang lebih terbuka, agar publik bisa percaya kepada pemerintahnya sendiri. Mudah-mudahan masih ada kesempatan bagi Pak Jokowi 2023-2024, Oktober 2024, beliau akan menyerahkan jabatan kepada presiden baru, pilihan rakyat baru. Mudah-mudahan Pak Presiden punya kepentingan dan keinginan untuk membuat masa-masa yang tersisa lebih baik, bukan memaksakan kepentingan untuk memperpanjang dengan berbagai cara, termasuk support para pelaku usaha. Tidak akan ada yang tertarik ya dengan negara yang punya bisnis dan etika bisnis yang buruk, kecuali negara itu hanya untuk dijadikan budak untuk diambil kekayaannya, alamnya saja. Jadi kekacauan ini bagian dari upaya untuk menjajah sumber daya alam kita dengan memanfaatkan pengusaha-pengusaha yang cuman pandainya mengeruk kekayaan alam tanpa mampu berbisnis yang sehat untuk kesejahteraan semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.